Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas mau titip pertanyaan untuk Ustadz Mujiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titipannya sudah sampai ini. Nah, bagaimana hukum pinjam uang dengan sistem sendi? Jadi bagaimana hukum pinjam uang dengan sistem sendi? Tahu sendi ya? Ya, sendi ini biasanya sawah. Jadi umpama si A pinjam uang ke si B. Si A pinjam uang ke si B sebesar 15 juta. Nah, si A punya sawah. Jadi si A punya sawah yang mau pinjam tadi. Perjanjiannya selama belum lunas yang 15 juta itu, selama si A panen, maka setor ke si B 30 sampai 50% dari hasil panen, dan itu bukan dihitung ngangsur hutang yang 15 juta. Jadi ini namanya sistem sendi. Sebenarnya sistem sendi ini mirip sistem gadai. Gadai yang kemudian barang itu dimanfaatkan, itu dalam agama kita tidak boleh. Jadi tidak boleh barang gadai itu dimanfaatkan. Dalam kasus ini masuk dalam kaidah riba. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman, si pemberi pinjaman mendapat manfaat, maka itu adalah riba. Ini pemberi pinjaman mendapatkan manfaat, bahkan manfaatnya lebih kejam daripada lembaga keuangan konvensional. Di lembaga keuangan konvensional itu ada yang 1,7, bahkan ada yang 0,9, ada yang 2%. Lah ini hasil panennya sampai 30%, 50% ya. Kayak sawayo mbone sepiro. Dan ini sampai waktu yang tidak ditentukan. Lembaga keuangan konvensional atau ribawi, meskipun itu riba, itu masih ada jangka waktunya. Ada jangka waktunya, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sistem sende ini tidak ada jangka waktunya. Jadi sudah riba gharar pula, karena tidak ada jangka waktunya. Tidak hanya gharar, zalim pula. Di mana zalimnya? Sawah-sawah dia sendiri, dia tanamin sendiri, dipajeki sama dia. Jadi sudah zalim, gharar, riba. Padahal kemarin sudah kita pelajari di dalam akad. Ini pertanyaannya tak tutup ya, sudah dianggap dibaca. Di situ disebutkan madama laisa fihi dzulmun wala ghararun wala riba fal aslu sihah. Transaksi itu selama tidak ada zalim, tidak ada gharar, tidak ada riba, maka transaksinya sah. Dalam sistem sende seperti yang diceritakan oleh penanya, itu mengandung unsur ketiganya. Yang pertama terdapat unsur gharar. Di mana ghararnya? Tidak jelas sampai kapan. Pokoknya orang pati-pati iso nglunasi, pajak terus itu. Yang kedua, terdapat riba. Di mana ribanya? Karena dia mengambil manfaat. Manfaat dari siapa? Dari orang yang diberi pinjaman. Ketiga, terdapat unsur zalim. Kenapa zalim? Wah, itu sawah-sawah dia sendiri, dia tanamin sendiri, ngapain dia minta 50%? Jadi ini jelas mengandung 3 unsur larangan dalam transaksi dalam agama kita, dianggap sah kalau terhindar dari zalim, gharar, riba. Nah, dalam sistem sende terkumpul ketiga-tiganya. Ada zalim, ada gharar, ada riba. Dan kemudian juga bagaimana kalau dihitung gadai? Dihitung gadai juga tidak masuk, karena dalam gadai tidak boleh yang namanya gadai itu kemudian mengambil manfaat. Saya kutipkan qaulnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa in kana aslafahu alfan ala ayarhanahu,
bila seseorang memberikan pinjaman 1000 keping uang emas, kemudian dia menggadaikan rohnan, suatu barang gadai, wa syaratal murtahin li nafsihi manfaatar rohni, kemudian ia mensyaratkan agar peminjam memberikan barang gadaian sebagai jaminan dan pemberi pinjaman mensyaratkan boleh menggunakan barang tersebut, fasyartu batil, maka persyaratan tersebut batil, li'anna dzalika ziyadatun fis salaf, karena itu mendapatkan keuntungan dari uang yang ia pinjamkan. Ini perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala seperti itu. Jadi Imam Syafi'i menyebutkan bila seseorang memberikan pinjaman 1000 keping uang emas, lalu memberikan barang jaminan atau gadai, kemudian si pemberi barang jaminan tadi atau si pengutang tadi memberikan syarat, silahkan barangnya dimanfaatkan. Nah, nih monggo jaminan pulau sawah, monggo sawahnya mang tanduri. Nah, ini lebih baik dari yang pertama. Dalam kasus sende kan yang nanduri masih yang punya sawah. Ini yang nanduri yang meminjamkan, lebih mending ini, karena yang nanami itu yang ngasih uang. Kalau dalam kasus sende yang ditanyakan oleh penanya tadi, yang nanami yang punya sawah, pajak lagi sampai 50%. Nah ini yang nanami yang ngasih pinjaman. Maka kata Imam Asy-Syafi'i dalam hal yang semacam ini, fasyartu batil, syarat itu adalah batil, li'anna dzalika ziyadatun fis salaf, karena itu termasuk tambahan dalam termasuk tambahan dalam pinjaman. Demikian pula di bab ini ada satu penjelasan, wala yajuzu lil murtahin al intifa'u bil marhun biduni iwadin mutlaqon, meskipun itu biidnir rahin au bi ghairi idnihi. Pihak pemberi pinjaman yang menerima barang gadai tidak boleh menggunakan barang gadai tersebut tanpa memberikan imbalan kepada pemilik barang gadai, baik dengan seizinnya ataupun tidak. Maka harusnya justru ketika dia memanfaatkan barang, dia memberikan imbalan. Ini malah sudah barangnya dimanfaatkan, masih disuruh ngasih sejumlah uang. Ini tidak boleh. Baik, pada prinsipnya ketika kita menggadaikan barang yang digadai tadi tidak boleh dimanfaatkan oleh si pemberi pinjaman. Kalau dia manfaatkan hanya sebatas untuk perawatan saja, misalnya sepeda motor, hanya sebatas perawatan. Kalau kemudian dia pakai dimanfaatkan, maka ini sebagaimana pernyataan Imam Asy-Syafi'i termasuk sesuatu yang batil. Bahkan di sini disebutkan pula bi'idnir rahin au bi ghairi idni, baik diizinkan atau tidak diizinkan, maka itu sama-sama tidak diperbolehkan dalam syariat. Jadi tidak boleh diperbolehkan kecuali ada imbalan. Contoh gadai sepeda motor, Ustadz Zaki motornya di apa istilahnya gadekan, gue bayar kuliah. Ya, hanya ilustrasi ya, tidak apa sesungguhnya. Nah, jadi hanya ilustrasi. Lalu kemudian karena digadekan di tempat saya dan memang saya yang bawa motornya, ini kuncinya. Ya. Bukan. Maka kemudian karena sudah menerima sejumlah uang gadai, kalau kemudian motor itu saya pakai, maka saya bayar biaya sewa. Jadi ada imbalannya. Kalau ngerental sebulan berapa? Nah, saya googling harga rental motor. Kalau motor baru sekian, kalau motor lama sekian. Kalau motornya Ustadz Zaki itu merek sekian, tahun sekian, per bulan misalnya 600, ya sudah. Ketika pakai dimanfaatkan harian, ya sudah, ngasih uang imbalan. Kalau mau dipakai. Kalau misalnya tidak ngasih imbalan, ya tidak boleh
pakai kecuali sebatas perawatan supaya tidak rusak. Wallahu alam bishawab. Demikian titipan pertanyaan sudah dijawab.